Karena pada awalnya kami melihat di Jogja ini, dunia pariwisata di Jogja ini kita lihat belum terlalu maksimal sekali. Apa program yang ada di Jogja ini mereka membuat terlalu monoton sekali. Hingga apabila kita bandingkan dengan Bali yang mereka punya aneka ragam produk yang tidak terlalu monoton seperti itu, makanya kita berpikiran dengan kita mendirikan tour and travel ini menjadi satu alternatif tour yang ada di Jogja. Pertama begini, karena Jogja ini menjadi satu tujuan wisata kedua setelah Bali, dan di situ kita melihat bahwa sebenarnya Jogja ini pun tidak harus di bawah Bali, tapi Jogja ini bisa melebihi dari Bali apabila kita mengeksplor bagaimana Jogja ini benar-benar kita gali kembali wisata yang ada. Karena kita melihat bahwa selama ini Jogja hanya sebatas Borobudur, Prambanan, dan Keraton, tapi di sini kita mulai munculkan lagi alternatif tour yang bisa memunculkan Jogja sebagai tempat wisata yang melebihi daripada Bali. Segmentasi pasar dari Merapi Tour and Travel ini ditujukan ke khusus domestik atau khusus luar negeri atau dua-duanya? Oke, Merapi Tour sendiri pada awalnya kita konsen pada pasar asing, jadi foreigner. Tapi pada saat sekarang kita harus juga menyadari bahwa kondisi tamu-tamu asing pada saat sekarang juga tidak terlalu bisa diharapkan seperti halnya pada masa kemasan pariwisata dahulu. Jadi pada saat sekarang pun kita membagi menjadi dua segmen. Di domestik pun kita juga bermain, dan di asing pun juga kita tetap bermain.
pikir justru dengan bermunculannya banyak travel agent baru di Jogja ini menjadi satu bagaimana kita meningkatkan kualitas kita masing-masing. Samping itu juga bagaimana kita harus mengatasi persaingan tersebut. Kita harus membuat satu program-program yang tidak monoton seperti saya tadi sudah bilang. Jadi alternatif yang harus kita bikin yang tidak seperti yang mereka buat. Jadi seperti halnya yang kita bikin ada di brosur kita. Kita membagi dua produk kita menjadi Java Tourism dan Java Explorer. Biasanya rata-rata dari travel agent, teman-teman travel agent di Jogja, mereka hanya berkutat di masalah budaya. Tapi di sini kita memberi satu alternatif baru yang saya pikir tidak terlalu banyak ada di Jogja, yaitu Java Explorer di sini. Jadi di sini bagaimana kita mengeksplor benar-benar setiap tujuan wisata menjadi satu alternatif wisata. Jadi saya beri contoh seperti halnya kalau pada wisata budaya itu di situ ada Borobudur ya. Mereka menguji Borobudur. Di sini kita eksplor lebih lanjut. Jadi seperti kita bikin Borobudur Trekking Tour. Borobudur Trekking Tour ini kita bikin menjadi lebih luas dan lebih mendalam, dan kita lebih lagi mengamati bagaimana kita tidak hanya melihat Borobudur saja, tapi kita melihat sekitar Borobudur, bagaimana aktivitas sehari-hari mereka di desa di sekitar Borobudur. Nah, ini yang coba kita menjadikan satu alternatif di sini, sehingga untuk wisatawan pun mereka tidak hanya sekedar melihat Borobudur dengan itu bangunan Borobudur, tapi bagaimana masyarakat sekitar Borobudur dan aktivitas sehari-hari di sekitar Borobudur seperti apa. Ini yang coba kita munculkan. Di sini pun kita banyak mencoba paket-paket yang saya pikir baru. Jadi seperti rice field tour. Jadi bagaimana kita mengamati seorang petani menanam padi, mereka dari mulai menanam sampai mereka processingnya, sampai mereka panen dan mereka drying processingnya. Ini juga kita coba munculkan, sehingga apa yang selama ini dikemas oleh teman-teman travel agent ini akan lebih kita kompliti pada satu paket yang baru seperti Java Explorer ini. Jadi kita harapkan dengan apa yang menjadi alternatif baru ini menjadikan kekuatan kita untuk bisa bersaing di pasar. Kalau misalnya permasalahan travel warning pada saat sekarang di sini kita tidak terlalu berpengaruh sekali dengan dunia pariwisata sekarang, karena masyarakat pariwisata sendiri, jadi tamu-tamu sendiri, mereka juga sudah mulai sadar bahwa ternyata keadaan di Indonesia ini tidak seperti halnya apa yang negara mereka sampaikan ke mereka sendiri, sehingga mereka, terutama tamu-tamu dari Australia segala macam, mereka yang selalu banyak mereka stay di Bali, di Jogja segala macam, mereka tahu kondisinya bahwa Indonesia ini luas, tidak hanya daerah konflik yang ada, sehingga mereka pun yang berada di Bali, di Jogja, mereka merasa nyaman dan mereka tidak terlalu terpengaruh dengan travel warning. Justru ada sedikit yang lebih mempengaruhi di dunia pariwisata, yaitu flu burung ya. Jadi flu burung ini memang justru lebih berdampak di dunia pariwisata, terutama kemarin mereka yang dari Eropa, sehingga mereka ada sedikit berkurang di masalah kedatangan di Indonesia, karena justru mereka berpikir flu burung ini justru lebih berbahaya daripada travel warning yang diberikan oleh negara mereka masing-masing tentang masalah teroris segala macam, dan mereka sudah membuktikan bahwa Indonesia ini tidak selamanya menjadi daerah konflik. Harapan kami selaku pelaku pariwisata, terutama untuk pemerintah daerah,
bagaimana bisa membantu mensupport iklim wisata di Jogja ini, terutama fasilitas-fasilitas pendukung yang selama ini kita lihat sangat kurang dibanding dengan kalau kita melihat bagaimana yang ada di Bali. Pemerintah daerah Bali yang begitu mensupport dunia pariwisata di Bali pada umumnya. Kita harapkan bahwa di Jogja ini pemerintah daerah juga bisa seperti mereka, benar-benar mensupport pelaku wisata yang ada dan dunia pariwisata yang ada. Di samping itu juga harapan kami sebagai pelaku wisata, masyarakat di Jogja pada umumnya bisa menyadari bahwa dunia pariwisata ini adalah penyumbang devisa yang tidak sedikit dan merupakan dunia usaha yang benar-benar menjadi tumpuan utama di Jogja ini. Sehingga kalau kita sama-sama menyadari bahwa dunia pariwisata ini sebagai pendukung utama untuk pendapatan daerah di Jogja ini, ya mari kita sama-sama mendukung dan berusaha memberikan satu pelayanan yang terbaik untuk tamu-tamu yang ada di Jogja. Saya pikir kalau kita sama-sama bisa melaksanakan seperti itu, dunia pariwisata di Jogja akan lebih berkembang di kemudian hari. Sebenarnya prospek di usaha tour and travel ataupun di dunia pariwisata di Indonesia pada umumnya dan di Jogja pada khususnya ini, saya pikir ini satu usaha yang sangat bagus sekali dan tidak ada habisnya kalau itu benar-benar kita kelola dan kita kemas dengan baik. Seperti halnya kalau kita melihat di Bali, meskipun Bali dengan adanya bom Bali segala macam, untuk perkembangan pariwisata mereka cepat sekali mereka akan kembali seperti semula, karena di Indonesia ini ada banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa kita lihat adalah sesuatu yang beda dibanding dengan negara lain. Dengan itu terbukti dengan Bali menjadi tempat wisata nomor 1 di seluruh dunia. Jadi seperti halnya sebelum bom Bali kedua kemarin, Bali menjadi top nomor 1 kunjungan wisata di dunia. Nah ini membuktikan bahwa di Indonesia ini sebenarnya dunia pariwisata sangat-sangat luar biasa dibanding dengan negara lain, karena banyak sekali daerah-daerah seperti di Sumatera, di Jawa, di Bali yang ini bisa mereka kunjungi dan ternyata kondisinya beda sekali dengan kondisi di negara-negara lain, dan ini menjadikan daya tarik tersendiri bagaimana Indonesia ini. Nah ini kalau benar-benar pemerintah memperhatikan bagaimana perkembangan dunia wisata ini dan mereka mendukung perkembangan ini, saya pikir Indonesia menjadi benar-benar tujuan wisata tidak hanya Bali ya, tapi Indonesia. Karena selama ini mereka hanya mengetahui Bali saja, tapi Indonesia secara umumnya mereka kurang mengetahui. Nah ini yang menjadikan saya pikir butuh kerjasama antara pemerintah dan pelaku wisata di Indonesia. Bagaimana kita sama-sama mengembangkan dan bagaimana kita sama-sama mengenalkan Indonesia menjadi tujuan wisata, tidak hanya Bali tapi Indonesia. Jadi Indonesia dari berbagai macam pulau, berbagai macam budaya ini yang kita sampaikan ke mereka. Dan saya pikir informasi yang dibutuhkan oleh mereka. Seperti halnya kalau kita melihat negara tetangga kita seperti Malaysia. Malaysia dengan mereka memberikan slogan Truly Asia. Seperti itu, dari wisata di mancanegara mereka justru lebih bisa mengetahui bagaimana keadaan Malaysia. Nah ini menjadi tugas kita, bagaimana kita menyampaikan kondisi di Indonesia ini yang benar-benar kita mempunyai daerah wisata yang sangat bagus dan berbeda dengan negara lain. Dan dengan skup yang seluas Indonesia ini, saya pikir menjadikan tujuan wisata yang tidak hanya singkat, tapi mereka bisa menikmati dari berbagai perbedaan tujuan wisata. Saya pikir ini bisa saya bilang bahwa dunia wisata ini tidak ada habisnya.
Tapi semua ini kembali ke kita sendiri, bagaimana pemerintah kita sendiri yang bisa mendukung. Dan karena namanya pariwisata, saya pikir tidak hanya tergantung dari pelaku wisatanya, tapi dari pemerintah sendiri. Mereka harus bisa bagaimana mereka bisa menciptakan satu keamanan, bagaimana mereka bisa menciptakan suatu kenyamanan. Ini yang menjadikan satu modal utama buat kita, yang dan mendorong buat kita pelaku wisata yang ada di lapangan. Nah, seperti halnya bagaimana prosedur pengurusan paspor segala macam dan visa segala macam, sehingga kalau itu mudah buat wisatawan, saya pikir itu pun juga sudah satu dukungan dari pemerintah. Di samping itu juga yang jelas satu komponen utama untuk pariwisata adalah satu keamanan. Kalau Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, pemerintah bisa menjamin satu keamanan, di situ saya pikir akan menciptakan suatu iklim wisata yang luar biasa. Karena selama ini pun dengan kita melihat kondisi wisata yang di sana masih ada bom semacam ini pun, di sini kita masih melihat wisatawan tetap datang di Indonesia. Nah, ini menjadi satu yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana kita bisa menjaga ini semua sehingga wisata di Indonesia ini benar-benar menjadi tujuan utama.